Selamat malam teman-teman. Kebetulan saya live tengah malam ini karena topiknya yang lumayan berat. Jadi untuk teman-teman yang belum tidur, silakan menonton. Ini juga akan diupload mungkin di YouTube nanti. Eh, Saat ini saya kebetulan sebelumnya berbincang-bincang dengan teman saya. Dia merupakan seorang non-believer juga, dan eh, sebentar lagi akan bergabung di live streaming ini. Dia merupakan salah satu dari moderator di grup Facebook yang lumayan terkenal ya di kalangan non-believer, yaitu grup ABAM. Anda bertanya, ateis menjawab. Nah, saya akan berbincang-bincang dengan orangnya langsung. Ini dia udah gabung di streamingnya. Saya coba kontak eh, dia dulu. Oke. Oke. Halo. Halo, selamat malam. Suaranya gimana? Jelas nggak? Selamat malam. Jelas banget. Jelas banget. Oke. Iya, Ya, perkenalan jadi diri kita dulu mau nih. bahas apa? Silakan. Oke. Perkenalan diri itu jelas saya anonim, asal saya Iya, bisa. rahasia, usia rahasia. Yang jelas, untuk kamu tahu saya sebagai Dante Holmes. Saya moderator di Abam sejak sekitar 3 tahun lalu. Oke, itu aja. Iya, jadi Oh ya, salah satu ngomong-ngomong moderator. ada yang perlu saya tambahkan. Untuk malam ini meski saya adalah moderator Abam, tapi untuk malam ini saya tidak berbicara mewakili Abam. Saya hanya mewakili diri saya Diri sendiri. sendiri. Jadi Oke. semua yang saya omongkan malam ini tidak mewakili Abam. Oke, siap, 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 siap. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sih. Ya, Sebagai silakan. sesama sesama non-believer, saya juga Ya, silakan saya Lot. juga pantengin Abam itu kan udah cukup lama, kayaknya dari 2017-an deh atau 2018 kayaknya. Nggak ingat juga sih. Soalnya Si. dulu kan itu jarang ya ada grup di Facebook itu ya yang soal ya tentang orang mencari informasi tentang apa itu ateisme itu kan Benar. kurang juga informasinya. Nah, saya nemuin satu-satunya grup yang mungkin ada beberapa sih sebenarnya grupnya, tapi yang menarik menarik itu Abam karena grup rulesnya juga kan rulesnya juga cukup teratur, jadi nggak yang grup I yang kayak yang see. toksik yang toksik toksik banget ya, yang kayak Hmm. debat kusir gitu kan. Nah, Ya. ini saya mau nanya, awal awal mulai dibentuknya grup FB itu di Abam itu awalnya gimana? Oke, baik. Apakah Jadi kalau Abam sendiri itu sudah berdiri sejak tahun sekitar 2009, karena saya sendiri sebenarnya tidak termasuk bagian dari pendiri Abam. Jadi saya join mm-mm. belakangan. Waktu itu awalnya itu masih berbentuk fanspage. Di tahun 2009 Oh, itu jadi masih page. belum ada, iya, fanspage. Belum Mm. ada fitur grup waktu itu Facebook. Facebook belum Oh, punya fitur grup. Kemudian saya menemukan fanspage Abam. Like-nya ketika itu masih 400-an atau mm, kurang. mm. Jadi itu didirikan oleh Karl Karnadi. Karl Karnadi Beliau sendiri saya berani sebut nama karena memang beliau open ya. mm, beliau warga negara Hmm. Indonesia. Bukan, saya ingat saya
Kalau warga negaranya saya nggak tahu status keluarga negaranya, tapi kalau tinggalnya bukan di Indonesia. Oh, oke. Terus setelah itu, setelah Oke, eh, jadi setelah fanpage, saya ini agak lucu sebenarnya, agak lucu. Jadi fanpage-nya Abam itu sendiri sempat beberapa kali down, ya hmm, kena ban segala macam report itu sampai kalau nggak salah seingat saya sekarang ini kita sudah di fanpage ketiga. Grupnya pun seingat saya ini sudah grup kedua atau ketiga. Ketika iya, awal tahun 2009 itu masih apa ya, eh, masih belum ada logo, masih belum ada apa, masih yang benar-benar baru banget. hmm, Dan pertanyaan-pertanyaannya pun nggak seenak sekarang di mana kita bisa search gitu kan. Pertanyaan ini apakah sudah pernah ditanyakan iya, sebelumnya? Kita bisa search. Kalau ketika itu fanpage, ya nggak ada. Jadi lumayan agak kerepotannya ketika menghadapi pertanyaan yang berulang-ulang. Kalau sekarang kan yang enak, kita sama, hanya perlu, ya, kita hanya perlu searching. arahkan bahwa pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan sebelumnya, silakan cek utas berikut. Itu Hmm, enak. Kalau dulu, tiap hari itu pasti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul, terus yang sampai kita agak bosen juga jawabinnya sebenarnya. Cuman tetap kita harus jawab. harus jawab. Nah, ini, ini masih masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya ini. Mhm, Apa yang memotivasi teman-teman mhm, teman-teman di grup atau yang para mhm. admin atau moderator di grup itu untuk membentuk grup Abam ini? Apakah Anda tahu sekalipun Anda itu belakangan nanti gabungnya? Oh, kalau itu tahu karena itu ada di visi misinya, Bam. Jadi memang Hmm. tujuannya adalah untuk merubah stigma negatif tentang orang ateis di Indonesia. Itu utamanya. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang tentang apa itu ateisme, bagaimanakah seorang ateis. Hmm. Kita mau yang Iya, propaganda, propaganda. Hmm. memang No, biasa iya, aja itu tujuannya. iya benar. Hmm. Dan Sebenarnya kalau kebanyakan kan juga uh, kebanyakan kan juga orang-orang pada bunglon ya, nggak mungkin mereka ngaku-ngaku ateis juga. betul betul. Jadi sebenarnya Jadi, memang hmm, untuk saat ini untuk kondisinya di Indonesia banyak dari kami yang menganggap masih belum cukup kondusif lah untuk terbuka dengan identitas kami yang sesungguhnya mengenai masalah kepercayaan hmm, atau agama ini. Jadi memang banyak dari kami yang masih milih ngebunglon. Selain itu juga kebanyakan dari kami lahir dari orang tua yang beragama. Jadi eh tentunya orang tua yang beragama akan kecewa apabila anaknya kemudian memilih jalan yang berbeda dari yang sudah iya, mereka pilihkan. Jadi hmm, untuk apa sih menyakiti hati orang tua hanya untuk pengakuan semata iya, gitu loh. Itu tuh nggak fundamental, bukan hal yang akan mempengaruhi hidup. Terus kalau kita mengaku kemudian akan jadi apa? Nggak ada ngaruhnya juga ke nggak hidup ada, kami secara nggak iya, ngaruh ke juga. hidup kita Oh, secara personal nggak akan ada hmm. yang jadi apa? Jadi kaya misalnya. Kalau misalkan ngaku terus jadi kaya, saya ngaku. Jadi presiden.
Kalau itu saya masih nggak ngaku karena jadi presiden tuh repot. Ini Saya mau masih tajir terkait aja juga lah. nih. Nah lanjut nih, masih terkait juga nih sih dari pertanyaan Oke. sebelumnya. Ini biasanya Hmm. pertanyaan-pertanyaan apa sih yang paling banyak nih, yang paling banyak ditanyain nih di grup Abam ini? Anda bertanya ateis menjawab ini. Yang paling Oke, banyak, paling jadi sering, paling membosankan gitu. oke. Jadi kalau sekarang tuh sudah mulai agak bergeser ya. Sudah nggak kayak Hmm. dulu lagi di mana varian pertanyaannya itu aja. Tapi sekarang semakin tahun ke tahun itu saya memperhatikan bahwa varian pertanyaannya sekarang makin beragam. Kalau dulu Hmm. yang paling sering ditanyakan itu apa bukti ketiadaan Tuhan? Oke, ya. Terus siapa yang menciptakan alam semesta dan manusia? Itu yang Hmm. tiap hari Paling kita sering. no not this shit again. Not this one again. Uh, Lalu perkembangannya? kemudian kemudian sama itu. Memangnya ateis sudah belajar agama sejauh Hmm. apa sampai berani meninggalkan agamanya? Itu dulu juga cukup sering. Kalau Sering. sekarang sudah Hmm. mulai banyak, sudah mulai bervariatif. Bahkan kadang ada yang nanya masalah hukum, ada Hmm. yang nanya enaknya milih jurusan kuliah apa, ada yang nanya Iya. tentang masalah Referensi sama buku. pacarnya, referensi buku. Sampai yang Jadi sampai yang agak personal-personal juga ya. iya, jadi agak lebih refreshing lah itu. Itu jauh lebih Hmm. refreshing. Yang sebenarnya tuh kadang ini mungkin hal yang saya buka sedikit ya sebagai moderator Abam. Kadang pertanyaan yang masuk itu aneh-aneh. Iya, Yang iya, iya, kemudian iya. kita nggak ACC. Misalkan ada yang saya sempat nggak ACC pertanyaan itu masalah curhat suaminya. Yang isinya itu jadinya curhatan bukan pertanyaan. Suami saya begini-begini, nggak memperhatikan saya, nggak romantis, bla 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 bla. Yang hampir Apa nggak ada pertanyaan urusannya yang dengan ateis? Apa urusannya sama yang wah ateis? ini sudah daripada malah akan ya itu Dibully. mungkin orangnya lagi sedang desperate mungkin ya. Mm-mm. Jadi Iya, udah nggak saya tahu rasa mau juga bicara di mana. selain karena tidak relevan, karena UTAS harus berupa pertanyaan, kemudian juga nggak, saya rasa Lebih juga penting nggak akan banget. mendapatkan jawaban. Jadi ketika itu saya nggak CC. Banyak pertanyaan aneh-aneh itu banyak sebenarnya. Heeh. Iya, iya. Nah, jadi ini salah satu apa aturan di Abam nih, kalau kalau misalnya kalian mau bertanya itu nanti di ACC dulu apakah pertanyaannya itu Oh relevan iya, atau iya. enggak. Jadi Heeh. betul. Karena gini, dalam satu hari itu kadang kalau lagi rame-ramenya, apalagi dulu di grup sebelum ini, sebelum grup yang baru ini, Heeh. itu sehari itu bisa masuk sampai 20 pertanyaan, Hmm. bisa 30 pertanyaan, yang kalau kita nggak pakai sistem di mana kita ACC dulu baru pertanyaannya muncul, kebayang nggak Hmm. banjirnya kayak gimana? Akhirnya malah, Iya. terus kadang tuh ada yang murni hanya menghina. Hmm. Jadi makanya kan ada aturan di Abam bahwa semua UTAS setiap thread harus berupa pertanyaan. Nah, yang Iya. masuk ke apa? Bisa dibilang inboxnya Abam ya mungkin, bukan inbox apa ya? UTAS yang diajukan itu Hmm. juga banyak yang nggak berupa pertanyaan. Ini yang nggak bisa kayak kami kayak cuma ACC, itu kayak cuma peraturan sakleknya makian. Abam. Kalau Ya, kadang makian mungkin makian, kadang ada itu yang yang dan susahnya. dan dan makian maupun sarkasme maupun sindirannya ini yang tidak berupa pertanyaan itu juga tidak hanya datang dari ateis, mengolok ateis, tapi juga kadang ada yang ateis Mengolok teis. eh, mengolok teis dan itu murni dia nggak nanya apa-apa, dia hanya ingin mengolok. Nah itu Mengolok-olok. kami nggak bisa ACC, itu kami nggak Hmm. bisa ACC. Pokoknya saklek harus berupa pertanyaan titik. Hmm. Ini
kan kita udah bahas tadi juga, grup itu kan grup Abam ini kan Hmm. udah beberapa Yap, kali down kan. Nah yap, itu kenapa sih betul. grupnya itu di report apa gimana ini? Kenapa grupnya bisa nangis Iya. beberapa kali? Jadi memang kadang ada gimana-gimana ada lah eh, orang-orang yang nggak suka dengan Abam. Jadi itu Hmm. kadang ada yang mass report. Kalau yang sebelumnya ini, grup persis sebelum ini itu setahu saya adalah akibat mass report. Begitu. Jadi kalau saya sebutnya itu Buster Oh Call. iya, iya iya iya. Tahu Buster Call? Enggak, Nggak nonton One Piece? belum. Aku nggak nonton Oke. anime. Kalau Mass Report aku tahu. Jadi mereka berbondong-bondong gitu reportnya. Oh, oh. Mm-mm. Itu sih rata-rata mass report itu tadi. Mm. Bukan rata-rata, hampir Eh, semua kayaknya. hampir semua ya. Itu karena Mhm. karena murni emang orang-orangnya yang nggak suka grupnya ya. Mhm, Padahal mhm. sebenarnya padahal sebenarnya kalau kalau kita lihat dari sisi positif ya, kan grup ini membantu juga untuk membunuh stigma kan. Kan stigma itu kan asumsi. Asumsi Mhm. itu udah pasti kan nggak udah pasti belum tentu benar kan. Dan asumsi-asumsi Ah, untuk betul, betul. orang-orang ateis itu kan kebanyakan kan asumsinya itu yang aneh-aneh. Ateis komunis Ah, lah, ateis satanis lah, ateis makan bayi lah, makan darah lah. Nah, kalau nggak ada grup-grup seperti Abam, mhm. nanti orang-orang masyarakat kita justru jadi goblok maksudnya. Bukan jadi goblok sih, maksudnya Saya jadi nggak. merasa, ah, Hmm, hmm. Lanjut lanjut. saya masih merasa bahwa beberapa orang sudah nyaman dengan ignorance mereka. Ya, dengan ketidaktahuan mereka, dengan Jadi, posisi awam. dengan posisi awam, jadi memang. Tapi ya itu sih ya, kamu bisa bunuh seseorang, tapi kamu nggak bisa Hmm, bunuh ide. Kamu bisa hmm. mass report Abam, Iya. tapi ya Abam akan selalu ada lagi dan ada lagi, ada lagi. Mass report 1000 kali, Abam akan muncul 1001 kali. Karena emang eh, kan idenya ini kan emang nggak ya nggak bisa dibunuh. Nah, itu. Ini yang mungkin tidak disadari oleh orang-orang yang melakukan mass report tersebut. Mereka menganggap, oh, Hmm. grupnya down. Oke, berhasil. Mission accomplished. Padahal nggak Bisa kayak gitu. accomplish. Kamu nggak bisa membunuh ide. Eh, bunuh orang aja sulit, apalagi bunuh idenya. Itu kan, itu saya ngutip V for Vendetta sih sebenarnya. Ya, heeh. Tahu kan, V for Vendetta, bahwa kamu bisa bunuh orang Hmm. tapi kamu nggak bisa bunuh ide. Kamu anonimus banget sih. Iya, iya. Jadi kalau boleh cerita sedikit ya, kenapa saya Hmm. sangat menjaga anonymity saya, karena Ya, saya lahir heeh. dari keluarga Arab Ya, dan tentunya yang religius sangat sekali. religius. Saya Hmm. dulu sekolahnya pulang lebih siang dari anak-anak lainnya. Anak-anak lain ketika SD jam 10 sudah siang, jam 10 sudah Hmm. siang. Jam 10 sudah Jam pulang, 10 saya sudah baru jam pulang. 1 siang. Saya baru jam 1 siang baru pulang karena ada tambahan pelajaran agama. Jam 1 siang baru pulang, eh, jam 3 sore saya Hmm. ngaji lagi ke lembaga pendidikan ngaji gitu. Jam 3 sampai Hmm. jam 5. Wow, Jam 5 jadi pulang, emang habis maghrib, religius saya sekali. masih sering disuruh ngaji lagi ke musola. Hmm. Jadi keluarga saya itu sereligius itu karena memang keluarga Arab sih ya. Rata-rata keluarga Hmm. Arab kan memang lebih, Iya. uh, ya lebih religius lah. Jadi Hmm. kalau andai saya datang dari keluarga yang mungkin lebih liberal, yang Iya. misalkan kayak orang tuanya beda agama, itu mungkin saya nggak akan se-anonymous ini.
gitu. Sama seperti saya ya. Berarti perbedaan kita di situ ya. Oh, Eh, saya kebetulan juga eh, konservatif juga sih keluarganya, tapi nggak yang gimana ya, ya seiring berjalannya waktu mereka akhirnya nerima oh gitu. karena emang kan apa yang berbahaya dari nggak percaya sosok supranatural. Ah benar, setuju. Apa bahaya? Apa bahayanya? Karena juga eh saya rasa ini juga nggak akan merubah karakter intrinsik di diri seseorang juga gitu kan. Nggak lantas Hmm, misalkan ada orang yang karakternya humoris dan iya, berhati lembut, nggak tegaan ketika beragama, terus ketika jadi ateis kemudian dia jadi tegaan, nggak humoris lagi misalnya. Kan nggak iya, juga, nggak mungkin. itu kan nggak merubah karakter. Kan yang berubah kan imannya, Nah itu sih. imannya aja. Ya aku selalu Jadi bilang gini loh. Aku mhm, selalu bilang gini. mhm, eh, mhm. Kalau ada orang yang kayak yang bilang, oh lu ateis berarti lu bisa bunuh orang dong sebebas-bebasnya atau ngelakuin kejahatan dong sebebas-bebasnya. Tapi kan aku selalu bilang gini loh, kita itu kehilangan iman bukan akal. Nah itu betul. Saya merasa anggapan-anggapan yang demikian itu benar-benar sangat-sangat underestimate Iya. Hmm. manusia. Manusia itu sudah Sangat punya merendahkan. intrinsic nature untuk bisa memiliki empati, Iya. sudah punya bawaan untuk punya simpati segala macam. Jadi uh, se- seseorang anak yang lahir tanpa diperkenalkan agama sekalipun mereka kan tetap punya empati, tetap punya simpati. Nggak usah ngomongin manusia, binatang aja. Binatang pun ada. Hmm. Binatang pun memiliki memiliki empati. Empati. Dan mereka tidak beragama. Gajah, gajah kalau lihat misalnya kayak sesama gajah, ada gajah lain terperosok, masih nolongin. Lumba-lumba, kalau lihat orang tenggelam, kadang nolongin. Ditolong. Segala macam hal kayak gitu Iya. loh. Maksudnya jadi Hmm. kok mempertanyakan apakah kemudian ateis jadi boleh bunuh bayi atau bunuh orang atau bertindak seenaknya itu jadi kayak seakan Merendahkan underestimate, sekali. merendahkan eh, sekali. Merendahkan sekali kemampuan kita sebagai manusia yang Ah, telah berevolusi ah, dan beradaptasi bukan di kemampuan alam. kita, bukan kemampuan kita sebagai ateis loh ya, tapi kemampuan Iya, sebagai kita manusia. sebagai manusia. Nah, Hmm. itu loh. Itu sebabnya, itu sebabnya kebaikan kebaikan kita bisa temukan di agama manapun, di agama Nah, manapun itu yang benar. dan eh, dan Setuju. dan 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 gak ada yang bisa Mhm. bilang bahwa mereka itu yang paling benar karena Ya. semua orang bisa berbuat baik, semua orang bisa berbuat baik Mhm. 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 apapun idenya, apapun pikirannya, apapun Mhm. kepercayaannya. Dan orang-orang juga bisa berbuat jahat, apapun kepercayaannya, Yep. apapun idenya. Yep. Mhm. Ini sama aja sebenarnya. Jadi bawaan Mhm. itu adalah murni murni karena kita manusia yang telah mengalami evolusi Mhm. sedemikian rupa untuk mencapai Iya. kemampuan kita sebagai manusia saat ini. Betul. Jadi pada dasarnya kan itu benar, itu bagian dari evolutionary trait kita karena Hmm. untuk bisa survive ya kita harus bisa membangun hubungan yang baik dengan manusia. Itu kan Hmm. traitnya adalah makhluk yang hidup berkelompok gitu ya. Jadi Iya, makhluk sosial. itu sudah evolutionary trait kita bahwa supaya bisa survive di alam, manusia adalah spesies yang harus bekerja sama dengan individu lainnya. Hmm. Manusia nggak bisa Nah, berburu mamut sendirian sendirian. harus berkelompok. Manusia nggak bisa. Aha, betul.
Nah, aku loncat aja deh langsung ya. Oke, boleh. Kita kayaknya udah Ask me kemana-mana anything. nih pembahasannya. Nah, sebenarnya tadi aku udah nulis beberapa pertanyaan tapi udah dijawab kayak yang aku sebenarnya mau nanya seberapa openly kamu. Tapi tadi udah Oh. dijawab juga kan karena kamu anonim Hmm. eh, Mhm. dan udah menjelaskan juga alasannya kenapa. Nah, kalau soal kehidupan pribadi bagaimana keseharianmu Pribadi. sebagai Oh, sebagai keseharian. sebagai seorang ateis, sebagai seorang Wow. Well, ini normal pertanyaan yang aja. seharusnya gampang, tapi nggak tahu kenapa saya jadi susah jawabnya karena saya nggak tahu apa yang distinct atau extraordinary atau unik dari hidup saya dari manusia-manusia teis lainnya gitu loh, dari manusia-manusia lainnya yang Iya, beragama gitu. Sama aja kerja, sama makan, aja. kadang patah hati, kadang jatuh cinta, kadang Iya berantem sama benar. orang tua, kadang baikan sama orang tua. Kadang Iya, galau, kadang nge-mall. Iya, kadang ketawa Yout- sendiri, kadang nonton YouTube. nangis. Bener, bener. Nonton apa? Kami, Master Chef jadi kami manusia juga loh, atau teman-teman. Kami manusia iya juga. sama aja. Kami Ini manusia rakyat saya sebut Master rakyat Chef karena jelata. saya lagi suka nonton Master Chef ini. Aku malah lebih suka nonton yang makan-makannya aja, jangan yang masak. Aku lagi suka suka kontennya Next Carlos loh, yang itu, yang masak, yang makan-makan itu loh, yang si gendut itu loh. Oh iya, Keren-keren. kalau Master Chef tuh karena ada hubungannya sama latar Pekerjaan. belakang profesi sih ya. Hmm. Kok aku nyebut duluan sih? Gak Nanti apa-apa. orang-orang ini pasti taunya nih, oh udah konspirasi ini dua orang. Enggak. Nah, gimana gimana soal kalau perjalanan spiritual itu memutuskan untuk non-believer itu sejak umur berapa sih? Apa yang jadi titik balik? Ada kejadian apa yang menjadi titik balik gitu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi Nggak ada titik keputusan balik sama saya sekali. nggak ada satu kejadian yang benar-benar inilah titik baliknya. Jadi keputusan saya untuk Hmm. kemudian berubah menjadi atau udah kayak Power Ranger aja berubah ya. Kemudian keputusan saya untuk Tokusatsu. kemudian memutuskan jadi ateis itu adalah karena pengalaman-pengalaman kecil sepanjang hidup. Hmm. Jadi nggak ada satu yang jadi titik balik, nggak ada. Tapi dari sekumpulan pengalaman. Jadi murni Yang proses ya, dan proses iya itu. proses. Hmm. Betul. Mungkin kalau yang lumayan berkesan itu ada satu, dua, tiga sih ya. Ada tiga. Hmm. Ini mau saya ceritain juga karena mungkin agak panjang. Atau Dirangkum saya aja berusaha sih. rangkum. Oke. Iya, berusaha Jadi dirangkum aja. pernah suatu hari waktu umur saya sekitar 6 tahun mungkin, saya baru kelas 1 atau 2 SD. Saya jalan sama ibu saya. Kemudian Hmm. kita papasan dengan temannya ibu saya yang juga seorang ibu-ibu bawa anak seusia saya. Mereka kemudian Iya. ngobrol. Ibu saya tanya, dari mana? Hmm. Ibunya jawab, habis dari gereja ada acara Paskah. Jadi Udah, dari agama setelah lain. nah, nggak kayak gitu. Tapi setelah saya dengar percakapan itu, saya tanya ke ibu saya, Paskah itu apa, Ma? Hmm. Ya, Paskah itu hari rayanya non-Muslim gitu kan. Terus Uh-uh. dari situ saya kemudian mikir bahwa ibu dan anak ini tampak begitu biasa, seperti ibu dan anak pada umumnya, nggak tampak begitu berbeda dibandingkan dengan ibu saya dan saya. Iya. Tapi mereka masuk neraka. Yang saya ngerasa ketika itu they don't deserve it. Mereka nggak layak untuk disiksa selama bukan setahun 2 tahun di neraka, bukan 10 tahun 2 tahun, bukan 1 dekade 2 dekade, bukan triliunan tahun,
tapi kekal di neraka karena nggak memeluk agama yang saya pegang. Itu Hmm. usia 6 atau 7 tahun. Kemudian peristiwa kedua waktu SMP. Hmm. Ketika SMP saya bersekolah di sekolah yang sangat islami, dan kemudian ketika saya SMP itu adalah ketika baru-barunya dibentuknya Mercy atau Bulan Sabit Merah. Itu organisasi semacam PMI yang terjun ke PMI. medan perang. Hmm. Di sekolah kami dipertontonkan video-videonya Mercy, dan itu untuk pertama kalinya saya sadar kondisi dunia itu sangat-sangat, bahwa ada bagian di dunia ini yang kehidupannya begitu apa ya, begitu penuh konflik. Iya. Ketika itu kan saya nganggapnya dimanapun di seluruh dunia kehidupan itu ya kayak kehidupan saya. Tapi ternyata Hmm. ada anak-anak kecil yang harus hidup di pengungsian, ada anak-anak kecil yang harus hidup di zona perang. Sehingga kemudian saya memutuskan untuk, saya waktu itu kalau lihat video-video kayak gitu pasti nangis. Iya. Saya memutuskan untuk berdoa ke Tuhan untuk yang terakhir kalinya. Doa saya ketika itu adalah, ya Allah, jika seorang manusia punya jatah pengkabulan doa, jatah berkah, dan jatah rahmat-Mu, maka berikan seluruh jatah hamba kepada mereka, atau ambil seluruh jatah hamba, tapi hamba minta selamatkan anak-anak itu. Saya minta kayak gitu, dan bertahun-tahun setelahnya ternyata tetap masih ada anak-anak yang jadi korban perang, mati kelaparan. Kemudian ini yang waktu itu di masa-masa itu saya kalau berdoa itu jadi beban moral. Karena gini, doa saya apa sih? Mau kenaikan kelas ada istighosah misalnya. Berdoa supaya naik kelas. Terus saya naik kelas beneran. Saya naik kelas beneran, akhirnya malah merasa, ya Allah, kenapa kok doa saya yang dikabulin? Yang dikabulkan, bukan doa anak-anak yang sedang dalam perang. Bukan doa anak-anak yang hidup di medan perang ini, yang mereka kelaparan, yang orang tuanya mati, yang beberapa anak-anak ini mungkin melihat orang tuanya tertimpa bangunan, badannya hancur, mereka lihat itu di depan mata mereka. Kenapa malah doa saya yang dikabulin? Doa saya ini sepele, cuma naik kelas. Apa sih pentingnya naik kelas itu? I see. Aku juga pernah ngalamin hal yang sama, tapi mungkin agak berbeda aja konteksnya. Oh, gimana? Boleh cerita tuh? Gantian dong. Gantian. Iyalah. Iya, ya sama sih. Yang kayak karena ngelihat itu, karena problem of evil lah. Nah, ya, dan itu tidak terlalu dan hal-hal tersebut itu kayak yang orang baik itu selalu matinya cepat, terus matinya tragis, terus kanker, ya problem of evil lah, dan argumen-argumen untuk menyanggah problem itu menurutku tidak terjawab sampai sekarang. Makanya pada akhirnya ini saya jadi ingat. Akhirnya aku sadar bahwa itu murni karena alam ini random. Ya, apa yang terjadi apa yang terjadi di alam ini nggak ada yang ngatur. Dan akhirnya aku sadar di situ. Ya mirip-mirip lah problem of evil itu. Mungkin itu problem yang gimana ya? Hampir semua orang non-believer ngalamin deh kayaknya. Iya. Yang saya ingat betul waktu itu ada video yang saya tonton tentang tim yang berusaha menyelamatkan. Ini konteksnya di zona perang lagi ya. Berusaha menyelamatkan seorang anak yang tertimpa reruntuhan, tapi ternyata dia belum mati. Jadi yang kedengeran hanya suara dia nangis. Iya.
Cuman kan ngangkat ngangkat rubble itu reruntuhan itu kan nggak gampang ya. Harus ngerti mana yang harus diangkat duluan supaya nggak runtuh kan. Iya. Sehingga Oh, makan oh. waktu yang lama. Hmm. Jadi anak ini kemudian tertimbun reruntuhan sendirian Fuck. selama 1 minggu, dan ketika ditemukan dia sudah mati karena kelaparan, karena malnutrisi segala macam. Yang ini yang Hmm. apa ini? Cobaan kah? Kenapa anak sekecil itu dikasih cobaan? Azab kah? Apa yang diperbuat anak sekecil itu hingga dia layak Hmm. dikasih azab? Jadi karena hal-hal itu ya. Jadi proses itu yang membuat kamu akhirnya memutuskan, oh, No, belum. oh Ketika belum. itu Jadi saya panjang. berpindah, belum. Jadi Waktu itu saya panjang. baru pindah dari taste ke miso taste. Oh iya iya. Nah jadi jelasin dulu nih Ah, definisi misotheis. Oke, miso taste adalah orang yang percaya Tuhan tapi nggak percaya bahwa Tuhan itu baik. Baik. Jadi dia percaya Tuhan Ya, itu betul. evil. Nggak gitu juga sih ya, Van. Jadi mereka nggak selalu percaya bahwa Tuhan itu baik. Kadang ya mungkin oke ada baiknya. Kadang ya asshole juga gitu. Hmm. Oke. Nah, kemudian saya gabung di ABAM. Itu titik baliknya mungkin kalau yang bisa disebut titik balik itu. Saya berdebat Hmm. dengan akun-akun lama, sekarang udah nggak ada. Ada Hit Dominic Wijaya, ada Cameron Hmm. Spencer Morrison, ada Megalika Metadeath, Hmm. kemudian ada macam-macam Virgi Arlbian, yang Dewi Raini, itu yang kemudian Hmm. saya mulai ngerti burden of proof, saya mulai ngerti circular reasoning, saya Iya, mulai yang ngerti logik logical saya, fallacy. logik saya, logik saya kayak dibenerin ketika itu. Oh, mulai belajar akhirnya mulai belajar eh, apa? Aha, Silogisme, betul, silogisme. ya. Mhm. Hmm. Nah dari situ baru, oke, kayaknya memang ateis paling pas gitu. Oke. Jadi emang prosesnya panjang juga ya, bertahun-tahun. Panjang, panjang. Panjang. Waktu SMA saya Saya masuk gereja, masuk vihara. Saya wow. baca-baca tentang Buddha Parameswara, Upanishad, Bhagavad Gita. Saya baca Iya ya. Injil, saya baca, Hmm. saya pelajarin tentang Kristen Ortodoks, Anglikan, segala macam lah. Waktu itu benar-benar fase di mana saya ibarat laut, saya benar-benar terombang-ambing. Saya nggak tahu kemana harus berlabuh. Di Abam Iya. saya berlabuh. Cie. Oke, I see. Jadi nih, kalau ada pesan-pesan untuk teman-teman yang non-believer tapi yang masih malu-malu atau mungkin takut, Hmm? adakah di Abam kayak ini loh aku jadi penasaran, adakah di Abam itu orang-orang yang emang bunglonnya itu bunglon banget terus dia takut gitu terus gimana ya? Ya kan pasti ada Ngerti orang-orang kayak yang kayak semacam gitu ya. insecure gitu ya, Iya, yang uh. kalau kayak gitu sebenarnya ada ya. Bisa dibilang saya mungkin termasuk salah satu dari orang-orang itu karena latar belakang yang sudah saya ceritakan tadi. Oh, oh. Dan menurut saya kalau ngebunglon adalah yang paling safe buat kamu, ya ngebunglon aja, Ya nggak nggak apa-apa. bunglon, iya. Ah, ah. Lagi pula It's okay. coming out itu nggak nggak berpengaruh ya sebenarnya. Aha. Kalaupun mau memilih untuk coming out, pastikan ke orang-orang yang kamu tahu mereka akan bisa menerima, mereka Iya, cukup open minded. Karena kadang kedekatan aja itu nggak cukup loh. Walaupun kamu iya sahabatan harus. sama seseorang sudah bertahun-tahun, Hmm, belum tentu juga kadang itu mereka aja nggak cukup. Iya. mengerti. Hmm, Jadi lebih ke orang-orang yang open minded dan nggak hmm, akan
mendiskriminasi atau Hmm, memandang rendah kamu lah gitu. iya. Oke, kayaknya itu dulu pembahasan kita. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti kalau ada topik lain. Boleh, boleh. Ini pengenalan aja sih. Ini murni video streaming kita kali ini itu murni pengenalan aja. Terus juga sebagai informasi Mhm. juga bahwa orang-orang seperti Dante Holmes ini dan orang-orang di grup Abam itu memang orang-orang yang biasa aja, manusia yang biasa aja dan bahkan mereka eh kayaknya orang-orang yang baik-baik juga sih sebenarnya, yang baik-baik aja sih Kok sebenarnya. kayaknya Dan mereka openly kayaknya sebenarnya kayaknya orang baik enak aja. sebenarnya maksudku sebenarnya orang-orangnya baik gitu. Jadi nggak perlu ada asumsi-asumsi aneh-aneh lah gitu kan. Ateis itu Oh, ya jahat apa gimana gimana. Oke deh, terima kasih Mas Dante Holmes udah ini sharing-sharing malam ini nih. sama-sama. Tapi nanti bisa ya kalau kita bikin streaming lagi, kita undang lagi bisa nggak? Ya Boleh, kalau ada boleh. yang bisa dibahas nanti. Mau bahas apa? Udah kebayang Ya belum? mungkin mungkin lebih kita bisa bahas yang lebih dalam, mungkin tentang evolusi atau tentang LGBT Oke, atau isu oke. feminisme atau liberalisme dan lain sebagainya. Asal jangan itu ya, jangan filsafat mungkin. Saya Oh lemah iya, di oke. filsafat. Nanti kalau filsafat aku ngundang yang teman-teman lain Ah, aja deh. kamu lebih Nanti ngerti ya. kayak. Kamu jauh lebih ngerti kalau filsafat. Nggak, soalnya aku gaulnya itu di teman-teman yang ngerti sih. Jadi aku juga masih Hmm, belajar belajar ke mereka, belajar ke mereka. hmm. Makasih ya, Mas ya. Ya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. Selamat beristirahat. Iya. Oke, teman-teman, itu tadi obrol-obrolan kita dengan Mas Dante Holmes. Eh, dia merupakan salah satu moderator di grup Anda Bertanya Ateis Menjawab di Facebook. Kalau teman-teman ingin mempertanyakan segala sesuatu tentang ateisme, silakan eh, bertanya-tanya di grup tersebut. Itu ada di Facebook. Kayaknya ada juga websitenya ada nggak ya, Bang ya? Website nggak aktif sih ya. Kita Hmm, benar-benar di, operasinya di di Facebook. grup itu terutama. Iya, betul. Oh, oh. Di Twitter kayaknya ada juga. Like fanpage kami dan grup kami di Anda Bertanya Ateis Menjawab. Oke, ini promosi. Dan ya harus harus lihat juga visi misinya di situ biar nggak salah paham ya. Ini bukan berarti grup itu mengajak orang untuk menjadi ateis, nggak juga. Betul. Nah, itu Eh, mungkin saya boleh tambahin sedikit ya. hmm, Grup Abam itu kosong kalau kalian nggak nanya. iya, Jadi maksudnya menyebarkan ateisme bla bla bla. Kalau mau gitu ya jangan nanya. iya, jangan nanya. Jadi Kosong. biarin nggak tahu apa-apa tentang ateis itu. Oke deh, gitu aja. Oke, Yuk, kita thank bertemu lagi you. nanti di streaming-streaming selanjutnya. Terima kasih Bang sudah sharing malam ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang Sama-sama. ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton ya. Makasih, selamat malam. Ini akan diupload juga di YouTube kayaknya. Terima kasih, sampai jumpa.